Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Oke teman ngulik, selamat sore. Hari ini kita kehadiran tamu spesial, seorang fotografer profesional yang kita akan kulik kenapa dia menjadi fotografer profesional seperti sekarang. Siap dia? Aplaus yang luar biasa nih buat Mas Andri Is. Apa kabar Mas Andri? Baik. Luar biasa loh. Thank you loh Mas udah ketemu di sini nyempetin waktu. Teman-teman yang belum kenal Mas Andri seorang fotografer food, fotografer kalau orang tuh apa namanya Mas ya? Portrait untuk personal, untuk model gitu ya. Dan beliau adalah seorang fotografer yang luar biasa menurut saya. Saya pernah difoto. Jadi lebih ganteng dari biasanya. Apa kabar Mas Andri? Baik, alhamdulillah. Selama pandemi ngapain aja? Selama pandemi di rumah. Di rumah. Moto. Cuma ya kemarin memang ada yang ngakalin dikit sih. Jadi kondisi kayak gitu kan mending kita saling bantu gitu. Oh kan. iya. Jadi waktu itu saya bikin program fotografis. Iya, yang buat produk, untuk kalangan UMKM. Saya ketinggalan ya Mas Andri. Saya punya produk yang mau difotoin ternyata. Jadi alhamdulillah ada sekitar 32 produk yang saya foto dalam waktu 2 minggu. 2 minggu, 14 hari lebih kurang ya? Kurang lebih. Nah itu benar sendiri ngerjainnya, dulu dibantu istri sih paling kalau ada yang butuh dikukus, dimasak gitu, direbus. Itu jadi daripada, saya dulu mikirnya simpel aja sih, daripada saya keluarin modal buat beli makanan untuk difoto, income nggak ada tapi duit keluar buat beli makanan, berat juga. Jadi ya udah saling tolong aja gitu. Jadi dapat makanan gratis. Alhamdulillah dapat gratis, tapi mereka juga dapat foto gitu kan. Nah, tapi setiap beres selesai foto biasanya saya hubungi mereka mereka lagi. Saya tanya ini mau dibalikin lagi nggak? Saya tawarin. Misalnya contoh itu ada yang kirim beras. Oh ya? Ya kan nggak dibuka dong gitu dong. Kalau buat hiasannya beras saya aja yang di rumah gitu. Cuma ini kan nggak kebuka, mau dibalikin nggak gitu. Ternyata katanya nggak usah. Oh ya alhamdulillah. Buat bikin ketupat, sembako. Terus frozen food, ternyata gitu juga udah pakai aja sekalian nyoba. Tapi memang enak-enak produknya. Tapi mereka memang dari UMKM ya Mas? UMKM. Kalau dari teman-teman kalau nanti lihat di Instagramnya Mas Andri itu fotonya terlihat bagus sekali dan terlihat kayaknya bukan UMKM. Kelihatan bukan produk UMKM, tapi itu UMKM ya? Wilayah Bogor? Wilayah Bogor aja. Bogor kabupaten enggak ya? Ada sih yang dari kabupaten juga. Ada yang malah dari Jakarta juga tadinya mau ikutan Depok. Cuma saya bilang khusus Bogor aja deh gitu. Soalnya bukan apa-apa, pengiriman makanannya takutnya produknya sampai rumah malah rusak jadi nggak bagus gitu kan. Jadi ya udah. Ya itu aja sih paling serunya itu. Iya teman-teman, ini program berbaginya Mas Andri pada waktu itu. UMKM boleh difoto secara profesional fotonya dan habis itu di-share ya Mas ya? Iya. Jadi Mas Andri akan munculkan di Instagramnya beliau bahwa kalau mau pesan di tempatnya masing-masing mereka ya? Ada langsung ini. Luar biasa loh ini. Paling kalau setelah itu sih menginspirasi. Ya kalau setelah itu sih kebetulan saya nggak cuma yang repot tuh kan fotografer wedding ya. Oke. Karena kan sekarang ini baru mau mulai lagi dengan new normal. Saya pegang wedding juga liputan, cuma memang nggak selalu ke wedding sih. Jadi setelah Lebaran tuh alhamdulillah ada aja gitu potret foto keluarga gitu. Jadi saya datang ke rumah, terus foto makanan masih ada. Jadi nggak terlalu nol sekali sebetulnya, walaupun jauh menurun gitu. Dibanding sebelum pandemi. Dibanding sebelumnya. Nah sekarang pun udah mulai menggeliat lagi sih, foto makanan juga saya udah lakukan beberapa kali dalam 2 minggu terakhir ini gitu. Doain aja udah nyusul lagi, ada udah ngehubungin lagi, alhamdulillah. Ya karena itu kita dagangnya kan dengan karya ya. Kalau seniman pakai apa? Karena kalau seniman tuh seni itu hasil karya. Hasil kan ya, ini karyanya gitu loh. Ya alhamdulillah sih beberapa udah mulai ada.
Tadi kan salah satunya adalah Mas Andri punya kepedulian sama UMKM. Saya justru mau menarik sedikit mundur ke belakang nih Mas Andri kalau boleh. Karena saya tahu Mas Andri dulu bukan seorang fotografer profesional nih. Kenapa sih Mas tiba-tiba dari manajemen yang saya tahu Mas Andri di posisi yang cukup baik. Tiba-tiba apa namanya pindah haluan menjadi seorang fotografer yang profesional. Itu nggak tahu juga tuh, bingung juga tuh. Dibilang orang gila. Gila. Tapi kebanyakan seniman teman-teman, kebanyakan emang gila-gila. Ya mungkin basicnya itu ya, karena dulunya sebenarnya juga main musik. Oh iya, Mas Andri Musisi juga main juga musik dulunya gitu ya. Jadi sambil ngantor, sambil main musik, terus foto juga. Cuma di pekerjaan terakhir itu memang di sisa-sisa beberapa bulan sebelum saya berhenti, pressure pekerjaannya cukup besar. Akhirnya saya berhenti main musik. Oh justru main musik dulu berhenti karena itu berpengaruh ke orang lain gitu. Karena ada tim kan, ada yang main drum. Jadi kalau saya ngaco, kasihan yang lain teman-teman. Jadi saya mundur. Jadi saya fokus ke pekerjaan. Moto pun belum banyak jalan gitu. Nah ya, begitu saya pikir kayaknya sih harus alih profesi deh. Sebenarnya nggak alih profesi, sebenarnya saya harus berhenti deh. Gitu karena dari pekerjaan kantoran itu. Oke. Cuma apa ya, main musik atau moto? Dua pilihan ini. Dua pilihan. Nah, akhirnya saya pikir kalau main musik itu saya tergantung sama orang. Dalam artian karena saya kerjasama. Karena saya pemain bass. Oh oke. Kalau saya pemain gitar atau pemain keyboard, saya bisa organ tunggal. Oh oke. Gitar solois gitu ya. Kan nggak ada bass tunggal. Ada ortung kan, organ tunggal, oke gitu loh. Gitar doang ambil nyanyi, oke, bass nggak ada gitu. Jadi pikir kalau fotografi kan mau saya sendiri kayak mau saya siapa kayak kerjasama bisa aja gitu. Akhirnya setelah saya ingat banget tuh Oktober 2016 saya tinggalin semuanya, saya nyambung ke fotografi. Langsung ke fotografi? Langsung, tapi sebelumnya 3 tahun sebelumnya memang udah moto sambil kerja. Oh oke. Gitu loh, jadi itu pilihan nekat sebenarnya. Pilihan nekat. Kan kalau kata teorinya gini, kalau zaman dulu masih jadi... Ini asik nih pakai teori. Kalau kata pekerjaan yang dulu tuh, saya juga kan kayak Mas Ari dulu kan, saya juga seksi cuap-cuap lah pokoknya. Katanya kalau orang berubah itu kan katanya kenapa berubah gitu. Katanya kalau secara teori orang berubah itu karena 3 alasan. Oke. Yang pertama orang berubah karena knowledge. Oke. Jadi dia punya knowledge, punya pengetahuan, ngerti, oh ternyata begini-begini ya, akhirnya dia berubah. Oke, dia memutuskan berubah. Oke. Walaupun itu punya proses, karena knowledge. Yang kedua, orang berubah itu karena punya goal. Oke, punya tujuan. Tujuan, misalnya, gue mau beli rumah gede nih, berarti harus ngapain nih? Harus punya duit segitu, oh berarti gue harus begini. Dia berubahlah perilakunya. Betul. Kayak gitu ya, punya goal. Itu yang paling ideal tuh. Kalau di dunia saya yang dulu itu, kita bicara soal goal. Mimpi, goal, visi, misi gitu kan, itu dulu. Udah ketahuan ya industrinya berarti apa ya? Nah yang terakhir ini, itu medium lah ya, bisa medium, bisa jangka panjang, bisa jangka. Ada yang orang berubah ketiga, ini yang paling efektif sebetulnya. Langsung serta-merta orang pasti berubah. Yaitu karena krisis. Orang pasti berubah. Saya dulu... Faktor keterpaksaan. Dulu zaman masih pacaran, saya lihat cewek nih, wah ini perempuan, saya naksir nih. Sama saya bilang, nggak mungkin lu jadian sama dia, kenapa? Dia nggak suka cowok perokok. Masa? Berarti harus jadian mas ya? Oh, jadi istri saya. Mas Andri masih ngerokok waktu itu? Ngerokok. Berarti yang berubah dia? Ini berubah dia. Ketipu loh mbak. Terus kok nggak berhenti? Nanti kalau udah nikah berhenti. Udah nikah nggak berhenti gitu. Berhenti. Terus kapan mau berhenti? Nanti udah punya anak. Udah punya anak 1, nggak berhenti juga. Kapan? Ntar kalau udah punya anak 2. Udah punya 2 nggak berhenti juga. Kenalah serangan jantung. Krisis dong. Krisis. Berhenti. Efektif langsung di ICU. Oh, udah berhenti deh. Ya udah saya 2012 kena 2013 kena serangan jantung. 2012 atau 13 ya?
Oktober juga nih, Oktober banyak cerita nih Mas. Makanya saya sekarang menjelang bulan-bulan Oktober saya agak trauma. Karena 2013 kalau nggak salah. 2013 saya kena serangan jantung. Dari 3 ini saya cuma 1 yang kena tapi 100%. Oh. Jadi kalau waktu itu dokter sih bilang kalau telat 10 menit aja, kalaupun hidup jantung saya udah rusak. Golden time orang bilang ya? Oke. Jadi ya itulah. Jadi makanya setelah itu pun akhirnya ya udah saya pikir mungkin dengan bekerja seperti ini, passion segala macam, mungkin lebih tenang dan memang lebih tenang. Saya lebih nyaman sih. Dengan kondisi sekarang. Saya malah sempat takut tuh yang program foto gratis itu. Jadi ternyata di-share sama orang-orang. Iklan saya tuh di-share. Sampai orang yang saya nggak kenal pun men-share foto gratis itu. Pada komen dari Jakarta, dari mana, Bandung. Wah, saya bilang, akhirnya saya bikin disclaimer. Gaya ya? Saya nggak mau jadi terkenal. Saya nggak mau ngetop. Kan dibilang katanya, oh baik nih, gratis nih, apa berkah. Pola pikir saya simpel, saya cuma mau moto. Kita saling bantu, lu bantu siapin buat gua sediain bahan gua foto, hasilnya buat lu. Udah simpel gitu loh. Jadi saya bilang, tolong jangan di-share lagi ya, saya bilang. Saya nggak mau ngetop, saya cuma mau moto, saya bilang. Teman-teman, ada orang yang nggak mau ngetop loh. Nggak tenang, ngetop tuh nggak tenang. Ya? Privasi hilang. Terus ya iyalah semakin tinggi kan benar, semakin berkibar ya semakin banyak anginnya kan, kencang anginnya kan gitu. Karena udah pernah ngalamin gitu di dunia yang dulu gitu. Jadi ya bukan berarti sekarang juga nggak mau jadi terkenal. Mau tapi berproses gitu loh. Oke. Nggak mau dadakan. Nggak mau karena viral, karena satu hal, dong gua atau enggak. Jadi kayak sekarang ini orang mikir, kenapa lu nggak tawarin jasa lu ke industri yang dulu saya geluti selama 17 tahun gitu. Kan bisa aja dong buat board of director-nya. Betul. Saya bilang saya nggak terlalu suka mengasongkan diri seperti itu, dalam artian kalau nanti dilihat hasil karya saya memang bisa dipertanggungjawabkan, ayo. Tapi kalau saya bukan tipe orang yang, ini saya punya gini loh, ini bagus loh, enggak, saya bukan tipe begitu. Lihatlah Andri Is yang sekarang gitu ya? Iya. Itu sampai di Facebook, itu saya hapus semua tuh. Kalau dulu kan former ini jabatan, di mana gitu. Itu saya hapus semua. Hilang, saya hilangin. Jadi cuma SMA di mana, kuliah di mana, udah. Sekarang CV-nya adalah hasil karya. Tukang foto aja. Karena tukang foto yang dibayar mahal ya. Karena ternyata menurut saya itu pun jadi orang jadi segen mau pesan. Teman-temannya dia segen. Dulu kan dia gitu. Apa ya? Gimana ngomongnya? Dulu punya jabatan. Gini lah. Dulu kan dicari orang gitu. Sekarang kan saya nyari orang gitu. Betul. Kan. Jadi justru orang jadi segan mau pakai saya. Kadang-kadang kan orang yang kayak begitu jadi post-war syndrome ya, Mas? Ya. Ya. Apa Mas Andri ngalamin kayak begitu juga? Alhamdulillah sih nggak sampai sih. Cuma sempat malu, jujur aja. Dapat klien begitu moto ada bekas anak buah di situ jadi bos. Mas katanya. Iya, udah lu nyantai aja saya bilang. Lu bosnya di sini sekarang. Gue mau moto, iya. Dulunya pernah gue bentak-bentak. Jadi nggak enak juga ya. Tapi ya udahlah gitu loh, mau gimana gitu. Sempat sih mikir, aduh malu juga ya gitu ya. Tapi halal kok. Iya benar. Malu menghibur dirinya gini sekarang. Kalau kayak kemarin ada satu perusahaan, ya ada industri asuransi jiwa lah ya. Saya 17 tahun di sana. Dibuka sendiri. Tempat saya dulu bekerja, minta difoto trainernya buat profile. Oke. Ternyata di sana masih ada beberapa bekas tim saya dulu. Ya udah, sempat gengsi juga, malu tapi yang penting dapur kebul lah gitu kan. Ya udah gitu Mas. Simpel aja udah. Dari itu gua kasih harga nggak ditawar lagi, nyesal tuh. Oh sekian deh, oke, oke, coba lagi nggak ditawar. Kalau nggak ditawar harusnya lebih tinggi Mas. Kurang mahal nih kayaknya nih. Nah akhirnya foto, terus sempet, itu tadi sempet apa ya, nggak nyaman gitu, tapi pikir-pikir menghibur dirinya gimana waktu itu di mindsetnya, gini aja Andri, kalau lo ngerasa down bilang aja, gua kan bisa ngerjain kerjaan lu,
Tapi lu belum tentu bisa ngerjain kerjaan gua. Keren. Keahliannya beda-beda ya. Tapi emang sekarang udah berusaha nggak mau ke arah sana lagi sih. Oke, jadi benar-benar udah fokus jadi fotografer profesional teman-teman. Karena seumur hidup saya nggak pernah ngerjain satu hal. Saya selalu multitasking. Kerja kantoran, main musik, foto. Ngomong-ngomong musik mas, kan Mas Andri juga masih main musik ya saya lihat. Sekarang udah nggak. Udah nggak. Sejak kapan mas? Tahun lalu. Beberapa bulan lalu masih. November tahun lalu. November tahun lalu. Di salah satu kafe di Bogor ya? Iya, salah satu. Sekarang udah nggak sama sekali? Udah nggak. Oh, jadi lebih banyak udah ke fotografer. Nah itu juga susah juga tuh merubah image dari, karena teman-teman di Bogor ini, saya dari Bogor, taunya saya tuh main musik, bukan fotografer gitu. Jadi pas dengar saya moto, emang bisa dia moto gitu. Jadi untuk merubah image itu pun agak, makanya saya dulu udah mah kerja kantoran gitu kan dengan posisi yang ya lumayan lah ya, mobil dinas saya dapat mobil Eropa gitu kan, kasarnya gitu. Nah, terus mobil Eropa teman-teman. Nah, terus apa namanya? Makanya saya hapus-hapusin tuh. Jadi mungkin orang-orang yang kenal saya di 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, taunya emang saya cuma fotografer aja udah. Oke. And that's better. Kadang-kadang suka kesel sih, ada yang so tahu gitu. Kadang suka ya, biasa ego ya. Sombong amat nih orangnya gitu ya. Sempet mau nunjukin gitu. Gue pasang lagi nih. Dulunya bekas Dikit egonya muncul gitu ya. Tapi sudahlah, ngapain juga, nggak penting juga. Justru mungkin Allah minta saya belajar untuk rendah hati. Jadi sekarang sih udah lebih santai dibanding paling berat tahun pertama memang. Nggak ngoyo, perubahan itu paling berat tahun pertama. Ya, karena tiba-tiba switch. Masalah income, Masalah income betul. Pastilah ya. Pindah kuadran, masalah gengsil, apalah kayak gitu-gitu. Income loh, begitu dung. Bulan pertama income saya cuma 5% dari yang biasa saya terima. Wah. 5%. Hidup dari mana mas? Ya, cukup-cukupin. Itu paling berat. Kalau pindah kuadran memang paling berat. Luar biasa. Tapi emang alhamdulillahnya secara pondasi ya. Kalau rumah cuma batu, tetap batu dong. Pondasi ekonomi keluarga sih saya udah selesai. Gitu loh. Memang sih alhamdulillahnya. Makanya saya berani memutuskan untuk itu. Ya bukan untuk hidup mewah, tapi saya kan pengen hidup tenang gitu loh. Nyaman. Tidak dalam banyak tekanan. Ada orang kan, ya kalau nggak ada duit nggak nyaman juga. Iyalah, semua orang juga begitu. Tapi kan nggak ada duit banget juga. Saya juga kerja. Uang bukan nomor satu ya mas ya? Bukan. Kalau buat saya mungkin sama kan? Uang nggak masalah, yang masalah itu jumlahnya. Mas Andri nggak pernah mikirin berapa fee yang dia berikan. Yang mikirin kan yang make ya mas ya? Itu kelemahannya seniman tuh. Saya tipenya mungkin seniman ya, pelaku seninya. Jadi saya bukan pebisnis. Jadi saya itu sisi kelemahan saya harus belajar juga. Jadi kalau seniman tuh kan yang penting berkarya. Harga lu atur deh gitu. Nah itu. Yang makanya Mas Andri nggak perlu mikirin harga, yang perlu mikirin kan yang pengguna jasanya Mas Andri. Soalnya tadi di beberapa belakang image sebelumnya itu yang membuat orang juga jadi segen gitu loh. Terus hasil katanya, ini nggak mungkin murah nih foto kayak gini. Saya bilang jadi fotografer serba salah ya. Serba salah gimana mas? Foto bagus dibilang mahal, atau dikira mahal. Jadi nggak berani kontak. Foto jelek, orang nggak ada yang mau pakai. Ya sih harus gimana dong? Bikin foto yang jelek atau foto yang bagus gitu loh. Nggak ngerti gitu loh. Sekarang gini mas, ini ngomongin masalah foto bagus, foto jelek. Untuk pemula nih, kan sekarang handphone kameranya bagus-bagus ya mas. Apakah mereka bisa mulai dari kamera handphone atau harus mulai dari kamera handphone atau harus pakai digital DSLR? Sebenarnya kalau belajar sih bisa dari apa aja sih, mulai apa aja. Even handphone pun bisa, tapi harus diulik ingredients-nya yang ada di dalam itu. Dalam artian selama ini kita pakai kan auto aja kan, cekrek. Memaksimalkan. Saya pernah dulu ada foto sama klien, lagi foto ibu-ibu arisan gitu kan, pejabat-pejabat,
Terus minta fotoin, asisten saya fotoin. Tolong dong fotoin nih, fotoin. Cekrek. Begitu beres, si ibu itu kedengeran mas itu. Kok jadi gini fotonya? Saya kaget dong, takutnya asisten saya Salah. salah gitu kan. Ibu kenapa bu? Enggak kok jadi gini mas fotonya? Emang kenapa bu? Kok jadi bagus? Gitu. Jadi bagus. Emang ibu? Iya saya nggak ngerti. Emang bisa digini gimana caranya? Berarti teman-teman, pesan ini teman-teman yang sekarang handphonenya bagus-bagus ya, yang belum punya DSLR, kalau mau mulai kulik Bisa kamera banget. di handphonenya. Sekarang Itu dulu banyak tuh online gitu. Misalnya food photography using handphone. Apalagi sekarang ibu-ibu ya saya bilang UMKM itu semua juga pakai handphone sih motonya gitu. Jadi bisa. Yang penting kita semua sih mau handphone, mau DSLR, mau mirrorless, kita harus kuasain alat kita. Alatnya. Jadi caranya gimana? Saya bilang waktu itu ada lagi sempat juga belajar sama saya. Tapi saya mirrorless nggak masalah. Mereknya X itu nggak masalah. Prinsipnya sama. Yang penting basicnya ngerti gitu kan. Awalnya dan itu sama kaget, loh kok bisa gini jadinya? Selama ini karena dia pakainya auto, saya bilang. Coba belajar manual, begitu nguasain manual, saya jamin nggak akan mau lagi pakai auto. Oke. Dan bener. Berarti memaksimalkan kamera handphone teman-teman nih, supaya bisa maksimal. Udah canggih-canggih sekarang. Udah canggih-canggih, udah keren. Bokeh belakang di blur. Iya. Padahal kita sendiri tuh bikin bokeh. Seberapa bokeh aja itu kita bisa atur. Cuma kalau di HP tinggal di ngik. Kalau dulu ini aperture atau bukaan berapa ya supaya sebokeh itu. Teorinya yang ada di DSLR. Ketemu klien nih, moto ini begini. Kliennya bilang, bisa nggak yang belakang ini lebih bokeh? Oh bisa. Grrrt. Ada lagi satu lagi sini. Bisa nggak yang ini lebih bokeh dari ini? Oh bisa. Bisa nggak yang ini? Ini kan barangnya beda nih dia bilang. Cuma saya pengen yang itu lebih bokeh. Bokeh itu maksudnya blur ya? Lebih blur dari Blur ini. ya teman-teman, blur. Oh bisa om. Jadi gimana? Ajuin aja, itu pasti lebih bokeh. Teknis ya? Iya kadang-kadang di lapangan tuh suka gitu sih. Jadi ada yang, makanya sebenarnya yang penting basicnya tahu. Basicnya tahu. Karena saya juga otodidak jujur aja. Paling kalau ada master-master fotografi terkenal live IG saya ikutan belajar. Nah, terus ada workshop saya ikutan. Terus yang orang kan nggak tahu ya itu mah di rumah gitu. Jadi orang tuh nggak tahu sampai 3 bulan setiap malam saya tuh nonton YouTube tentang fotografi. Besoknya praktekin di rumah tuh orang nggak ada yang tahu gitu. Belajar pencahayaan, belajar. Macam-macam. Banyak ya Mas Andri. Banyak. Mas Andri senang sekali. Ini waktu kita mepet banget. Tapi kalau boleh nanti ada waktu lagi saya ngobrol sama Mas Andri lagi mengenai teknis, mengenai kita ngulik kamera handphone. Teman-teman kita nanti ngulik kamera handphone sama Mas Andri gimana supaya bisa memaksimalkan ya Mas ya. Untuk teman-teman yang baru mulai untuk belajar fotografi. Nggak usah beli DSLR dulu ya Mas, karena mahal. Kalau yang ya nggak perlu. Nggak perlu. Pakai handphone dulu. Kalau ya? udah punya boleh. Udah punya boleh. Oke Mas, terakhir Mas Andri. Kira-kira buat teman-teman ada nggak pesan? Pesan. Kalau saya sih lihat zaman sekarang sih apa aja profesi kalau digeluti sih, insya Allah sih bawa hasil ya. Insya Allah cepat atau lambat gitu loh. Tinggal mau seberapa keras kita meningkatkan mutu. Kalau saya waktu itu kenapa saya ngebut banget, saya fokus sekali cuma ngerjain satu. Saya bilang selama ini kan saya multitasking ngerjain apa. Cuma sekarang ini justru cuma satu ini aja. Karena itu umur saya juga udah nggak muda lagi. Terus kan saya juga punya keluarga, jadi saya harus mencapai level tertentu dengan cepat. Jadi itu. Jadi karena saya percaya bahwa profesi ini juga amat sangat bisa diandalkan. Tinggal tunggu kesempatan. Kalau saya pribadi tinggal nunggu kesempatan besarnya gitu. Cuma sebelum kesempatan itu datang, sekarang tugas saya adalah berlatih, belajar. Oke. Luar biasa teman-teman. Intinya adalah kalau mau berubah ada 3 pilihan yang tadi. Itu kalau training banget. Kalau Mas Andri karena krisis nih dia akhirnya berubah. Dan mulailah dari sekarang, mulailah dengan apa yang ada ya Mas ya. Apa adanya dulu, jelas, kulik. Jalanin aja dulu. Nanti masalah hasil berproses ada hasilnya.
Teman-teman yang belum tahu Mas Andri seperti apa, Mas Andri boleh share di IG atau IG-nya di mana? Iya, saya cuma punya ada Facebook tapi saya di IG. Kalau IG untuk apa namanya? Display foto-foto gitu, saya ada di @andriisha. Andri Isha aja sih. Andri Isha. ANDRIIS Hotel Alpha. Oh. Teman-teman boleh lihat di situ banyak karyanya Mas Andri yang cantik-cantik, Nah, yang itu keren-keren. Kalau rajin itu kan dari ribuan foto. Kalau dilihat dari foto yang nomor 1 sampai yang terakhir, teman-teman pasti lihat tuh perubahan hasil fotonya. Saya sengaja nggak saya hapus. Biarin orang lihat bagaimana proses yang terjadi. Gitu. Sip, thank you teman-teman. Luar biasa Mas Andri, dan hari ini kita sudah ngulik. Yang jelas IG-nya Mas Andri di follow. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe Ruang Ngulik, subscribe sekarang. Klik loncengnya, like, share, and comment. Ngulik asik bareng kita.